3, 2, 1. Pertumbuhan dan perkembangan itu sebetulnya definisinya berbeda. Oke. Pada periode anak-anak ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Beda sama kita nih orang dewasa. Orang dewasa udah nggak bertumbuh dan udah nggak berkembang lagi. Maka nutrisi itu adalah hardware-nya, stimulasi adalah software-nya. Kalau pengen komputernya nggak lemot, ya hardware-nya harus yang paling top, software-nya juga harus yang paling top gitu kan. Betul. Ya. Yang kelebihan nutrisi ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Selain itu juga akan meningkatkan resiko berbagai penyakit tadi, terutama nanti di kala dewasa gitu, jadi akan lebih rentan untuk terkena diabetes. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Bersama saya, Ahmad Teofani dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting sekali, terutama terkait tumbuh kembang anak. Kita akan membahas lebih dalam, mengupas tuntas, terutama terkait nutrisi pada anak. Sudah bersama kita dokter yang sangat populer sekali di sosial media, yaitu Dr. Meta Herdiana, spesialis anak konsultan. Sudah bersama kita. Nah, Halo. dokter bisa disapa-sapa terlebih dahulu ataupun sedikit memperkenalkan diri terhadap di Sobat Sehat. Boleh. Halo semuanya, Sobat Sehat Sutomo. Saya Meta Hanindita. Hari ini udah siap banget nih ngebahas mengenai nutrisi untuk tumbuh kembang optimal anak barengan sama Mas Teo juga. Oke. Semangat sekali dokter hari ini. Harus dong. Harus semangat. Setiap hari harus semangat. Harus semangat. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini dan kesibukannya apa aja hari ini? Baik, alhamdulillah kesibukannya ya seperti biasa ya. Seperti biasa. Ke pasien, di poli, kemudian ngajar juga. Masih nulis buku juga nih, moga-moga bisa rilis tahun depan. Karena Dokter Meta ini juga pernah mempublikasi, membuat buku namanya Mami Klopedia. Ya, betul dokter? Betul. Nah itu juga berhubungan dengan nutrisi terkait tumbuh kembang anak juga dokter ya? Selalu. Nah, jadi Dokter Meta ini spesialisasinya adalah di spesialis anak dan lebih nutrisi, berhubungan dengan nutrisi anak. Nah, karena kita ngomong nutrisi dokter, pertanyaan pertama adalah seberapa penting nutrisi ini bagi tumbuh kembang anak yang optimal? Oke. Mungkin ini sekarang saya mau ngejelasin dulu sedikit terkait tumbuh dan kembang gitu ya. Karena saya yakin Sobat Sehat Sutomo semua udah sering banget mendengar tumbuh kembang, tapi mungkin masih belum ada yang ngeh kalau ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu sebetulnya definisinya berbeda. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih mengacu pada pertambahan, entah itu pertambahan berat, volume, massa dari organ tubuh. Misalnya bayi baru lahir, berat badan lahirnya 3 kg. Kemudian dia akan bertumbuh nih dari 3 kg jadi 5, jadi 7, jadi 10, jadi 15 dan seterusnya. Panjang badan lahir tadinya 50 cm, dia akan bertumbuh juga jadi 70, 80, 100 dan seterusnya. Sementara kalau perkembangan itu lebih mengacu pada fungsi dari suatu organ. Contohnya, misalnya karena organ otak nih ya, dia berfungsi untuk fungsi bahasa, motorik, dan lain sebagainya. Bayi baru lahir belum bisa ngapa-ngapain, dari nggak bisa ngapa-ngapain dia bisa duduk, dari duduk dia bisa berdiri, jadi jalan, dan seterusnya. Dari belum bisa ngomong sama sekali, jadi bisa babbling, dari babbling satu kata, satu kalimat, dan seterusnya. Jadi memang beda nih definisinya. Tapi jangan salah bahwa keduanya saling mendukung dan keduanya ini memang ya sama-sama pentingnya. Dan saling berhubungan juga dokter ya? Betul. Nah kembali ke pertanyaan tadi nih Mas Teo. Seberapa penting? Betul, seberapa penting nutrisi gitu ya. Pentingnya penting banget karena pada periode anak-anak ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Beda sama kita nih orang dewasa. Orang dewasa udah nggak bertumbuh dan udah nggak berkembang lagi. Ya sudah seperti ini. Jangan sampai ya bertumbuh terus kan ya bisa bahaya gitu ya. Nah, cuman bagaimana caranya mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan ini? Ya tentu dengan nutrisi yang optimal, tentu juga dengan stimulasi yang optimal. Kalau kita analogikan ya, misalnya otak manusia deh. Otak manusia ini kita analogikan seperti komputer. Oke, kita bayangkan komputer Sobat Sehat. Betul, komputer ya. Maka nutrisi itu adalah hardware-nya, stimulasi adalah software-nya. Kalau pengen komputernya nggak lemot,
ya hardware-nya harus yang paling top, software-nya juga harus yang paling top gitu kan. Betul, ya. Iya. Jadi prinsipnya adalah bahwa kalau kita memang menginginkan tumbuh kembang anak-anak kita optimal, ya pastikan nutrisi dan stimulasinya juga optimal. Optimal. Biar kalau komputernya tidak not responding, dokter. Betul, nggak loading, Nggak olah loading gitu ya? Loading lama. Oke, berarti nutrisinya adalah tadi hardware dan juga software-nya. Software-nya stimulasi. Stimulasinya, Oke. Nah, nutrisinya itu seperti apa, dokter? Biar menunjang anak itu biar optimal. Yang seperti apa? Nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal adalah nutrisi yang memenuhi kebutuhan anak, baik makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien adalah zat gizi makro dibutuhkan oleh tubuh karena namanya makro ya. Makro artinya besar atau banyak. Dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, misalnya karbohidrat, lemak, protein. Nah, sementara mikronutrien, zat gizi mikro, sesuai namanya mikro, dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil, maka itu adalah contohnya vitamin dan mineral. Vitamin ada banyak ya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan seterusnya. Kemudian untuk mineral contohnya zat besi, zinc, kalsium, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan makanan yang tentunya memenuhi kebutuhan makro maupun mikronutrien. Gimana caranya? Ini tergantung dari usia. Tapi pada prinsipnya mau usia berapapun diperlukan ada sumber karbohidrat, ada sumber lemak, ada sumber protein. Kalau untuk anak bayi atau balita terutama protein hewani, kemudian sayur atau buah sesuai dengan usia. Kalau usianya masih di bawah 2 tahun ya, masih masa MPASI berarti maka betul sayur atau buahnya diberikan sedikit saja karena sifatnya hanya sebagai pengenalan. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi nutrisi yang sangat penting sekali, dokter, dan juga sekarang perkembangan kondisi penyakit di Indonesia, itu gimana sekarang, dokter, hubungannya? Dan juga ada kondisi stunting juga. Apakah itu berkaitan juga dengan pemenuhan yang kurang atau seperti apa, dokter? Pasti. Jadi ada yang namanya malnutrisi. Mungkin Sobat Sehat Sutomo juga sering kali mendengar istilah malnutrisi ya. Nah, malnutrisi ini sebetulnya berarti nutrisi yang salah atau nutrisi yang tidak seimbang. Kebanyakan orang begitu mendengar istilah malnutrisi yang terbayang hanya yang kurang-kurang aja nih. Betul, yang gizi kurang, gizi buruk, yang kurus, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya malnutrisi bukan hanya undernutrition atau kekurangan nutrisi, tapi juga bisa berupa overnutrition atau kelebihan nutrisi seperti overweight dan obesitas. Baik yang kekurangan nutrisi maupun yang kelebihan nutrisi ini sama-sama tidak baik. Karena biar bagaimanapun ya yang namanya berlebihan tentu tidak baik gitu. Makanya ini harus diseimbangkan. Kalau yang kekurangan nutrisi atau undernutrition contohnya misalnya underweight, berat badannya kurang, atau misalnya stunting itu tadi ya. Atau misalnya gizi kurang, gizi buruk gitu. Ini kesemuanya ada dampaknya. Dampaknya nanti di kemudian hari memang dapat meningkatkan resiko terkena berbagai macam penyakit tidak menular, mulai dari diabetes, obesitas, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak yang kekurangan nutrisi, memang daya tahan tubuhnya akan menurun. Imunitasnya? Betul, pasti akan menurun, sehingga meningkatkan resiko untuk terkena berbagai macam penyakit pastinya. Sementara yang kelebihan nutrisi pun juga sama aja, jangan tenang-tenang dulu nih ya. Yang kelebihan nutrisi ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Selain itu juga akan meningkatkan resiko berbagai penyakit tadi, terutama nanti di kala dewasa gitu, jadi akan lebih rentan untuk terkena diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi terkait nutrisi itu memang sangat-sangat potensial untuk misalkan kalau kita tidak menjaganya, dampaknya juga signifikan gitu ya, Teh? Betul. Jadi memang nutrisi yang optimal ini bukan hanya dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, tapi juga dari aspek kesehatan. Aspek kesehatan. Ya. Nah, faktornya, dokter, untuk memenuhi nutrisi seperti apa? Apakah faktor ekonomi misalkan sekarang juga menjadi pengaruh, atau faktor-faktor lain nih, dokter, yang misalkan mempengaruhi nutrisi gitu ya? Misalkan keluarga saya, dok, ini tidak punya uang misalkan, tanda kutipnya seperti itu. Terus terkait nutrisi sih gimana, dokter? Gitu. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian ya yang meneliti hal ini, dan ternyata hasilnya memang menunjukkan beberapa faktor yang menentukan aspek nutrisi di kehidupan seorang anak, selain faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor pendidikan orang tua, faktor pengetahuan mungkin ya yang lebih tepat ya. Siap. Kalau faktor ekonomi ya bagaimana ya, kalau misalnya orang tuanya tahu nih harus memberikan makanan yang bernutrisi lengkap dan seimbang untuk anaknya, tapi secara finansial, secara ekonomi kesulitan misalnya,
Ya jadi mau nggak mau agak kesulitan. Kemudian kalau dari faktor pengetahuan, orang tuanya bisa beli makanan apa aja, tapi nggak tahu harus ngasih apa. Kita tahu orang tua zaman sekarang ini lulusan UGM semua ya, Universitas Google Mandiri. Kalau ada apa-apa, nggak nanya ke dokter, nggak ke tenaga kesehatan dulu, pokoknya Google dulu nih yang pertama. Cari dulu di... Betul. Nah begitu di Google, ternyata influencer ini pakai tren MPASI ini contohnya. Oh selebgram yang ini pakai tren MPASI yang itu. Diikutin lah mentah-mentah, padahal ingat bahwa tidak semua informasi yang ada di internet itu pasti valid gitu ya. Dan sesuai juga dokter dengan kondisi anaknya. Betul, maka memang nggak bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain kalau ada kondisi khusus terutama ya. Nah karena itu akhirnya ya malah jadinya kekurangan gizi itu tadi. Kalau dari faktor budaya yang paling sering mungkin karena mitos ya. Selain karena mitos, kita tahu bahwa di Indonesia ini memang budayanya adalah orang tua seringkali pada saat bekerja atau pada saat tidak bisa mengasuh anaknya langsung menitipkan anaknya ke pihak lain. Entah mertuanya, entah nenek kakeknya ya, entah tetangganya dan lain sebagainya. Di mana mitos-mitos itu masih banyak banget. Misalnya nggak boleh anak dikasih protein hewani nanti cacingan. Itu masih sering banget didengar, bener. Atau misalnya anak nggak boleh dikasih makan macam-macam, nanti malah susah makan. Jadi dikasihnya yang putihan aja tanpa bumbu apa-apa, contohnya kayak gitu. Dan masih banyak mitos-mitos yang lain. Jadi mulai dari faktor ekonomi, faktor pengetahuan orang tua, serta faktor budaya ini memang adalah beberapa faktor resiko terkait ya jadinya kondisi kekurangan nutrisi pada anak. Tapi terkait ekonomi dokter, apakah itu boleh menjadi alasan dokter? Ini sebetulnya juga adalah salah satu paradigma yang perlu dibenerin nih, gitu ya. Jadi banyak orang tua yang mengira bahwa makanan yang mahal itu pasti bagus. Pasti bagus. Dan sebaliknya, makanan yang bagus itu pasti mahal, begitu. Sebagai contoh mungkin ya beberapa tahun yang lalu, Sobat Sehat Sutomo juga pernah ingat, ibu-ibu yang mau ngasih MPASI untuk anaknya pasti belinya ikan salmon, karena dipikir bahwa ikan salmon itu kan mahal ya. Ikan salmon ini pasti paling bagus, jadi nggak mau ikan yang lain kalau nggak ikan salmon. Walaupun mungkin secara finansial kekurangan, akibatnya si ikan salmon itu dibeli, tapi dikasihnya sedikit-sedikit aja biar nggak gampang habis gitu ya, biar nggak cepet habis. Pokoknya yang penting ikan salmon. Padahal sebetulnya kalau kita lihat penelitian juga sudah menunjukkan kadar omega 3 itu lebih tinggi pada ikan kembung daripada ikan salmon. Ikan kembung itu jauh lebih murah daripada ikan salmon. Jadi jangan sampai misalnya kita memaksakan diri, tapi kemudian akhirnya jadi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak karena tadi tuh diirit-irit makanya biar nggak habis. Berikan aja makanan yang locally available and affordable, artinya secara lokal tersedia, mudah ditemukan, dan harganya juga murah. Nggak harus yang mahal kok sebetulnya. Yang penting tadi susunan nutrisi dalamnya itu mencukupi, dokter. Betul. Nah, sekarang dokter juga sedang viral. Sedang viral. Beberapa event-event perlombaan di dunia maya yang berhubungan dengan kecerdasan, gitu kan? Berhubungan dengan lomba matematika dan sebagainya, sehingga banyak mama-mama, parents juga sobat sehat ingin anaknya juga menjadi sosok yang jenius gitu, dokter, atau yang cerdas. Apakah hal ini bisa kita capai, dokter, untuk caranya menjadikan anak yang jenius atau cerdas? Itu seperti apa tuh secara nutrisi? Baik, kalau untuk menjadikan anak cerdas tentu ada banyak faktor ya. Tapi memang faktor nutrisi sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tahu 1000 hari pertama dalam kehidupan itu dimulai sejak janin berada dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Ini merupakan periode kritis. Banyak yang menyebutnya sebagai golden period, ada juga yang menyebutnya sebagai window of opportunity. Kenapa? Karena pada 1000 hari pertama dalam kehidupan ini terjadi fase pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ tubuh yang paling pesat apabila dibandingkan dengan kelompok usia setelahnya. Organ otak itu sebetulnya 80%-nya sudah terbentuk ya di 1000 hari pertama ini. Jadi otak kita sekarang itu 80% itu sudah terbentuk di 1000 hari pertama dalam kehidupan. Jadi hasil pada saat momen itu. Betul. Bayangin ya dari usia 2 tahun sampai sekarang, sampai usia 25 tahun, nambahnya cuma 20% nih. 80%-nya mulai janin dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Makanya kalau terjadi kekurangan nutrisi pada masa ini, pasti akan dapat menurunkan IQ dan menurunkan aspek kognitif. Jadi nutrisi ya pada saat momen itu benar-benar harus tercukupi, dokter ya? Betul, dikatakan sampai ada jargonnya nih yang berlaku di dunia ya. Apa jargonnya, dokter? Nutrition now matters forever. Jadi nutrisi di 1000 hari pertama dalam kehidupan bukan hanya berdampak di 1000 hari pertama dalam kehidupan itu saja, tapi berdampak untuk selamanya. Sangat-sangat
berdampak Betul, impactful-nya di sini. makanya benar-benar fokus terutama di 1000 hari pertama. Bukan berarti setelah 1000 hari pertama dalam kehidupan terus bebas ya. Dibiarin ya. Ya enggak juga, tapi Ya, maksudnya fondasi utamanya ya terutama di 1000 hari pertama dalam kehidupan. Makanya juga sebagai orang tua, kita juga harus mempunyai pengetahuan terhadap nutrisi di momen-momen yang golden juga. Betul, karena kalau nggak tahu terlewat, sementara kita tahu waktu tidak bisa diulang. Ulang kembali. Betul. Oke, sepakat dengan itu. Nah, dokter, terkait nutrisi anak, sekarang juga ada statement generasi micin. Sebenarnya saya juga penasaran, dokter. Apakah secara ilmiah sebenarnya MSG atau micin ini berpengaruh terhadap sang kecerdasan gitu, dokter ya, dalam hal nutrisi gitu, dokter? Jadi ini adalah satu contoh mitos Ya, yang berlarut-larut yang akhirnya terus berlanjut. Perlu kita ketahui bahwa mecin atau yang disebut sebagai MSG, monosodium glutamat, ini adalah salah satu bentuk asam amino glutamic acid atau asam glutamat. Dan sebetulnya MSG ini secara alamiah juga terkandung dalam berbagai bahan makanan. Misalnya keju, tomat, ayam, daging, susu, bahkan ASI pun juga mengandung MSG ini, mengandung si mecin ini. Awal muasalnya kenapa kok tercipta si mecin? Jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor dari Jepang, dia ini iseng-iseng berhadiah gitu ya, dia mengekstrasi rumput laut. Ternyata pada saat diekstrasi, tetesan rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak. Umami katanya. Betul, rasa yang gurih namanya umami. Kemudian dipatenkanlah oleh dia, barulah akhirnya kita kenal sebagai si MSG ini. Nah, sampai dengan saat ini tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam batas yang wajar ini bisa membahayakan atau bahkan bisa membuat bodoh gitu ya. Banyak kan yang bilang ya, kebanyakan mecin jadi on gitu. Sebetulnya nggak ada literatur ilmiah yang membuktikan hal ini. Bahkan FDA itu juga sudah mengkategorikan MSG dalam GRAS atau Generally Recognized as Safe alias aman. Nah, kalau sekarang kita lihat mecin ini bukan hanya lagi diproduksi dari ekstraksi tetesan rumput laut ya. Ada yang dari tetesan tomat, ada yang dari tetesan air tebu, ada yang dari tetesan air kaldu ayam ya. Asal bukan tetesan air mata aja. Maksudnya tetesan air mata bukan mecin, bucin namanya. Gitu, jadi sebetulnya nggak berbahaya. Jadi generasi micin itu statement yang kurang tepat. Nah, kebanyakan orang-orang ini merujuk generasi mecin itu pada makanan-makanan yang memang tidak bergizi. Contohnya keripik-keripik yang memang tidak ada isinya begitu ya, tidak ada sumber karbohidrat, tidak ada sumber lemak, tidak ada sumber protein. Tapi dalam konteks benar-benar MSG-nya aja itu tidak berbahaya. Akan jadi berbahaya kalau yang dikonsumsi oleh anak hanya konsumsi jajanan yang itu. Dan jangan lupa bahwa itu kadar natriumnya tinggi, tidak ada sumber karbohidratnya, tidak ada sumber protein hewaninya. Karena udah kenyang duluan, jadi menolak makanan yang lebih penting untuk dia, itu yang bahaya sebetulnya, bukan MSG-nya. Bukan MSG-nya itu sendiri, jadi kita nggak boleh menyalahkan si MSG-nya. Iya, kalau OON ya emang nggak mau belajar kali, males. Itu ya, Sobat Sehat sudah terjawab. Nah ini dokter, saya juga membaca salah satu postingannya Dokter Meta terkait feeding rule. Nah itu seperti apa dokter? Soalnya saya juga melihat beberapa statement itu mengarahnya ke negatif malah kalau feeding rule. Tapi sebenarnya itu apa dokter? Jadi memang ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait ini. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sempat mengadakan penelitian multisenter pada anak-anak yang dilaporkan oleh orang tuanya susah makan. Kemudian diteliti nih penyebab susah makan ini apa sih sebetulnya? Ternyata yang paling banyak penyebabnya adalah inappropriate feeding practice atau praktek pemberian makan yang kurang tepat. Nah, praktek pemberian makan yang kurang tepat ini terjadi karena aturan makan yang tidak diterapkan secara konsisten. Apa yang dimaksud dengan aturan makan atau feeding rules ini? Sebetulnya ini adalah beberapa cara yang dilakukan atau digunakan untuk melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya sendiri. Aturan makan ini berguna untuk mencegah adanya masalah makan di kemudian hari. Karena yang namanya anak, apalagi bayi gitu ya, dia sebetulnya tidak paham konsep lapar, konsep kenyang. Dia belum bisa mengenali lapar dan kenyangnya sendiri. Apalagi kalau tidak dilatih. Makanya sebagai orang tua kita wajib caranya gimana untuk melatih anak ini dia tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Caranya ada jadwal, ada lingkungan, dan ada prosedur yang perlu diikuti. Pertama, buat jadwal makan yang teratur. Jadwal makan, Betul. Kenapa jadwal makan harus teratur? Jangankan bayi atau anak ya, kita aja orang dewasa. Kalau kita makan secara teratur, misalnya sarapan jam 6, jam 12 makan siang, nanti jam 5 makan malam contohnya ya.
jam 12 kurang 10 tuh pasti udah kerucuk-kerucuk. Ya, ada, oh ya. Ya, karena kita sudah terbiasa nih. Ada sinyalnya nih, oke. Betul, karena kita sudah diatur. Itu juga yang sebetulnya lagi kita terapkan untuk bayi. Supaya dia tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Makanya jadwal makan harus dibuat teratur. Selain itu, di luar jadwal makan yang sudah kita atur, jangan kasih makanan lain. Sama juga seperti kita, kalau kita jam 7 makan, jam 12 makan, jam 5 makan, nanti sekitar jam 3 sore misalnya ya, diajak temen, kita jajan dulu yuk, kita makan dulu gitu ya. Godaan ini, betul. Nanti di jam makan jam 5 yang udah kita tentukan, pasti jadinya nggak lapar, karena kita masih kenyang. Nah itu juga yang sebetulnya kita ajarkan kepada bayi, lagi-lagi untuk melatih sinyal lapar dan kenyangnya. Kemudian kita juga harus membatasi durasi makan. 30 menit maksimal, itu harus diselesaikan proses makan. Mau habis kayak mau nggak habis tetap selesaikan. Kenapa? Karena penelitian ini menunjukkan bahwa seorang anak rata-rata menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit untuk makan. Kalau kita membiarkan lebih dari 30 menit, sebetulnya anak itu tidak akan makan lebih banyak dan justru dia malah tidak sadar dia lagi makan. Yang sering kali terjadi, orang tua pokoknya habis mau berapa jam juga terserah. Akibatnya yang terjadi anak nggak sadar dia lagi makan, makanannya ditaruh aja di dalam mulut, diemut. Oh iya. Nanti begitu dia nyadar, dilepeh. Kemudian orang tua bingung, anak saya kenapa ya dok ya setiap makan kok diemut aja, lama banget makannya bisa sampai 2 jam. Ya karena memang tidak dibatasi waktunya. Betul, jadi itu memang wajib. Selain jadwal, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan harus dibuat dengan menyenangkan. Kalau bisa makan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi pada saat makan, ya jangan dimarah-marahin, jangan dibuat stres gitu ya. Karena kita aja kalau misalnya lagi kondisi abis dimarahin gitu sama bos gitu ya, jadi boro-boro nafsu makan. Itu juga yang terjadi pada anak gitu. Jadi ya dibuatlah semenyenangkan mungkin. Dan yang penting tanpa distraksi. Artinya, ini yang agak susah nih ya. Saya mau tanya ini juga. Betul. Yang agak susah nih, tidak boleh makan sambil. Tidak boleh makan sambil YouTube-an, tidak boleh makan sambil jalan-jalan, sambil naik odong-odong, sambil main mobil-mobilan dan lain sebagainya. Makanya di meja makan fokus terhadap makanan. Soalnya biasanya nangis ya dokter. Sehingga kita kasihnya distraksi tadi sebenarnya tuh biar diam, tapi malah kurang tepat itu ya. Betul, ini ada hubungannya dengan yang ketiga nih, prosedur. Pada prosedur itu dikatakan bahwa makan ditawarkan secara netral, jadi bukan sambil dipaksa gitu ya, apalagi sambil dicekokin. Trauma yang ada, bukan boro-boro mau makan. Gitu ya. Terus kemudian selain itu juga pastikan pada saat memberikan makan, dibatasi dalam artian makanan padat dulu yang masuk baru makanan cair. Kemudian selain itu ditunggu dalam 10-15 menit. Jika anak memang tidak mau makan, tawarkan lagi secara netral. Kalau tetap tidak mau makan, nangis atau marah, ya sudahi proses makan. Nanti baru boleh makan lagi pada saat jam makan yang sudah ditentukan. Nah ini kebanyakan orang tua pada nggak tega. Saya kasihan dokter, jadi akhirnya saya kasih aja gitu ya. Akibatnya dia tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya sendiri yang berakibat jadinya gangguan makan itu tadi. Ini enggak. Oke, paham. Soal distraksi juga sebetulnya ada tujuannya. Pada saat anak terdistraksi, misalnya nih dia makan sambil naik odong-odong. Kira-kira yang lebih fokus dia, yang lebih menyenangkan buat dia yang mana? Naik odong-odong ya? Dia lupa dia lagi makan, padahal dia lagi belajar. Dia lagi belajar untuk makan. Makanan yang ada di mulutnya ya langsung ditelan-telan aja, dia nggak tahu gimana caranya ngunyah yang benar, dia nggak tahu gimana caranya menggunakan lidah yang baik untuk mendorong makanan ke belakang, untuk mendorong makanan ke kiri ke kanan, untuk mengolah makanan dengan baik. Dan lagi dia juga jadi tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Pokoknya yang dia tahu ada odong-odong, disuapin ya ditelan aja gitu sama dia. Nanti ibunya yang bingung, nggak ada tukang odong-odongnya mudik nggak mau makan karena dia sudah terbiasa seperti itu. Di otaknya udah kerekam, aku harus odong-odong dulu makan. Betul, sama juga dengan kita ya. Contohnya kita lagi ngemil nih sambil nonton drakor. Kita nggak tahu sebetulnya nggak lapar, tapi kok tiba-tiba satu toples habis ya. Karena kita nggak sadar kita lagi makan. Tapi kita sudah bisa makan, kita sudah tahu caranya mengunyah dan lain sebagainya. Tapi bayi belum bisa, itu yang masih kita latih. Jadi sebaiknya memang dihindari. Jadi feeding rule kata kuncinya adalah jadwal, lingkungan dan prosedur. Dan prosedurnya harus tepat. Oke. Nah itu Sobat Sehat Sutomo, feeding rules. Nah, terkait ini dokter, nutrisi kalau di sekarang itu kan sangat penting. Bagaimana misalkan dengan pertanyaan nutrisi yang misalkan sudah masuk di anak-anak sekolah, maksudnya sudah tidak lagi di
masa golden. Itu yang nutrisi yang seperti apa, dokter? Oke. Jadi ini emang agak sedikit challenging pastinya buat orang tua karena kita tahu kalau dia masih belum sekolah di rumah 100% masih bisa diatur oleh orang tuanya. Iya. Begitu masuk sekolah kita kasih bekal makanan yang sehat, udah kita atur begini di sekolah ketemu teman jajan ambiar semuanya. Itu yang biasanya sulit ya. Nah, memang ini enaknya adalah bahwa anak yang di usia sekolah tuh udah bisa dibilangin. Udah bisa dinasehati, udah bisa diomongin dengan baik gitu. Kita bisa bilang bahwa kenapa sih kamu nggak boleh jajan sering-sering misalnya ya. Kenapa? Karena itu tidak memenuhi nutrisi. Bukan berarti nggak boleh jajan ya, boleh loh. Everything itu sebetulnya boleh-boleh aja asal in moderation dalam jumlah yang tidak berlebihan gitu. Pastikan kalau ibu, bapak, atau sobat sehat Sutomo membawakan bekal, itu yang mengandung sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein, terutama protein hewani itu tetap diberikan. Sayur atau buah jangan lupa ya untuk masuk sekolah itu udah penting. Masalahnya jajanan yang beredar di sekolah itu nggak ada yang lengkap, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada sayur atau buahnya. Boleh sesekali jajan, tapi ya dibatasi dan kalau bisa ya bekali anak dengan makanan yang sehat, bernutrisi lengkap, seimbang. Oke, jadi bekal itu juga menjadi penting. Iya. Dan disiapkan oleh orang tua. Iya. Itu juga menambah ikatan juga ya, dokter ya, mesti ikatan anak dengan orang tua juga. Kalau misalnya nggak ada waktu gitu ya, sebetulnya nggak apa-apa juga, bawain aja bekal orang tuanya pada saat itu, pada hari itu makan siang apa, nggak usah buat 2 kali gitu ya, itu sebetulnya bisa juga dibawakan untuk bekal ke anaknya. Jadi tidak ada lagi alasan di mana nutrisi itu menjadi hal yang sulit, dokter. Sebetulnya gampang, mudah, murah loh. Bisa, pokoknya sebetulnya gimana kita ya, gimana point of view kita aja gitu. Mau dibuat susah bisa, mau dibuat ribet bisa, mau dibuat gampang juga bisa sebenarnya. Oke, nah terkait nutrisi, dokter, apakah ada kasus-kasus tertentu yang menarik, dokter, selama dokter praktek gitu ya terkait nutrisi dalam anak? Mungkin cerita-cerita dari orang tua atau seperti apa gitu, dokter? Banyak banget ya. Yang paling unik atau berkesan gitu. Yang paling unik, kayaknya kemarin ya, mungkin ya ada pasien anaknya gizi buruk. Anaknya sudah sampai gizi buruk, orang tuanya sangat mampu. Jadi selama ini merasa bahwa anaknya alergi. Alergi sembarang kalir katanya ya. Jadi betul, semuanya alergi. Jadi sejak awal sampai sekarang hanya diberi air tajin. Sekali lagi orang tuanya sangat mampu ya. Hanya diberi air tajin dengan bubur putih tanpa apa-apa lagi. Itu sekali lagi orang tuanya sangat mampu. Jadi pasti tidak ada unsur ekonomi di sana ya. Betul. Tapi mungkin pengetahuannya yang memang masih kurang. Walaupun pendidikannya pun tinggi. Memang pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan. Jadi ya agak bingung juga sih kemarin. Kok bisa sampai gizi buruk gitu. Ternyata pas dicek-cek memang ya asupannya hanya itu saja, air tajin sama bubur putih tanpa lauk apapun. Jadi makanya kondisinya anaknya adalah gizi buruk tadi, dokter. Sampai gizi buruk dan stunting ya. Sampai stunting juga. Iya. Nah, terkait nutrisi, dokter, berarti setelah semua itu terpenuhi untuk menjaga dari anak itu sendiri, poin pentingnya yang harus dikuatkan untuk anak itu apa, dokter? Apa pengetahuan dari anak itu harus seperti apa? Atau perilaku yang anak yang harus seperti apa? Gimana, dokter? Ini kalau kita ngomongin soal anak mungkin agak sulit ya, karena pasti anak akan tergantung bagaimana orang tuanya gitu. Jadi kalau kita ngomongin ke orang tuanya, yang pertama pasti berikan nutrisi lengkap, seimbang, bervariasi sesuai dengan kebutuhan usia. Yang tidak kalah penting adalah selalu monitoring, selalu evaluasi bagaimana pertumbuhannya. Kita kan nggak tahu nih nutrisi yang kita berikan ini sudah lengkap, seimbang, dan bervariasi atau belum kepada anak. Memenuhi kebutuhannya atau tidak. Cara yang paling mudah untuk mengetahuinya adalah dengan mengevaluasi bagaimana kenaikan berat badannya, bagaimana kenaikan panjang atau tinggi badannya, serta bagaimana status gizinya. Setiap bulan jangan lupa untuk mampir ke posyandu, di mana di posyandu nanti akan dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, dan kemudian diplot di kurva. Kurvanya ada di buku KIA yang saya yakin pasti Sobat Sehat Sutomo semua punya nih, ada di rumah, karena itu dibagikan secara gratis. Kalau memang berat badan menurut umur baik, panjang atau tinggi badan menurut umur baik, status gizi baik, kenaikan berat badan juga selalu baik setiap bulannya, artinya nggak perlu khawatir. Good job itu artinya ya. Nutrisinya insya Allah memang sudah terpenuhi. Tapi kalau ternyata
kenaikan berat badannya mulai seret nih, atau malah nggak naik sama sekali, walaupun berat badannya masih normal, tinggi badannya masih normal, status gizinya masih normal, segeralah pergi ke dokter untuk berkonsultasi karena kenaikan berat badan yang seret atau disebut gagal tumbuh atau juga disebut sebagai faltering, ini adalah tanda awal dari stunting. Kalau santai-santai aja karena ngerasa nggak apa-apa, anak saya sehat-sehat aja gitu ya. Jangan salah, definisi sehat bukan hanya sekedar sakit tapi juga bertumbuh dan berkembang optimal. Artinya kalau tumbuh optimal, kenaikan berat badan harus adekuat setiap bulannya. Oke, itu menjadi hal penting, kata kunci penting juga untuk menghindari juga beberapa dampak terhadap kekurangan dari nutrisi, dokter. Ya. Nah, sampai jumpa di sesi terakhir ntar lagi dokter. Dokter bisa memberikan kata-kata hari ini atau kata-kata kunci yang penting untuk sobat sehat. Gitu ya. Terutama terkait tumbuh, kembang, dan berhubungan dengan nutrisi anak. Oke. Untuk sobat sehat Sutomo, pastikan untuk memberikan asupan nutrisi yang berkualitas, kemudian lengkap, seimbang, dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan menurut usia untuk memenuhi kebutuhan baik makronutrien maupun mikronutrien anak. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk selalu memonitoring pertumbuhan anak dengan mengukur panjang atau tinggi badan, menimbang berat badan dengan cara yang benar. Jangan lupa untuk 2 tahun ke bawah harus ditelanjangi ya pada saat ditimbang. Kemudian plot di kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA. Jika memang sudah ada gangguan, segera berkonsultasi ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Meta. Sama-sama. Atas berbagi pengetahuannya terutama terkait nutrisi. Oke, nutrisi terpenuhi seimbang, tumbuh kembang anak optimal dan cemerlang. Yeay. Bersama Residu Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Sobat Sehat.